Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Tuhan. Dan pagi ini kita bertemu kembali dengan satu renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 18. Tetapi yang saya bacakan adalah ayat 1, 2 dan 9, 10, 18 yang berbunyi demikian. Dengan perikop Allah Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ayat yang kedua. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Ayat yang ke-9. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar? Dan apakah aku tulus ikhlas? Ayat 10. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermakmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Dari 18 ayat ini, maka saya ambil satu judulnya, keputusan Tuhan yang adil. Ada 3 hal yang kita perhatikan di sana dan saya ambil kesimpulannya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita akan melihat di ayat yang ke-9 bahwa Tuhan punya kuasa untuk mengadili bangsa-bangsa. Nah, di tangannya, di kekuatan kuasanya lah yang membuat pengadilan seadil-adilnya. Tuhan yang punya wewenang, Tuhan yang punya otoritas untuk mengadili setiap perbuatan, tingkah laku, kebenaran, apa yang benar, apa yang salah, Tuhan yang melakukan keadilan itu. Itulah sebabnya maka Daud percaya bahwa Tuhan itu adil. Sehingga Daud berkata di ayat 9 bagian berikutnya, Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar? Kalau di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, berilah aku keadilan, ya Tuhan. Jadi Daud tahu kalau Tuhan itu adalah pemegang keadilan. Dialah satu pribadi yang seadil-adilnya. Sehingga Daud boleh mengatakan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan satu keadilan. Nah, kita ini seringkali hanya berkata keadilan-keadilan, tapi seringkali kita tidak mau adil pada diri kita, tidak mau adil pada Tuhan. Contoh, adilkah kita dalam memberikan waktu kita kepada Tuhan? Ya, adilkah kita? Seperti pernah saya katakan, 1 minggu 7 hari Tuhan berikan kepada umat manusia, khususnya kita umat-umat Tuhan. 6 hari diberikan untuk kita mencari nafkah, bekerja, berusaha, dan sebagainya, beraktivitas. Hari ke-7, hari Minggu, di mana adalah hari di mana Tuhan berikan kesempatan kita untuk beribadah. Di waktu sekarang, karena situasi masih PPKM, tentu belum bisa semua full orang datang ke gereja. Tapi bisa beribadah di rumah, bisa beribadah boleh datang ke gereja. Tapi adakah kita memberi waktu kita ke Tuhan? Memuji Dia, menerima firman, walaupun mungkin lewat Zoom atau lewat live, tetapi itu adilkah kita? Nah, itulah makanya Daud ini berkata, berilah aku keadilan, ya Tuhan. Supaya kita ini adil di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan berikutnya lagi, pada ayat berikutnya, apakah aku tulus? Nah, tulus ikhlas. Jadi, keadilan itu perlu pada diri kita karena Tuhan itu adil. Dan juga dikatakan sana bahwa apakah kita tulus? Tuluskah kita melakukan keadilan itu? Ikhlaskah kita melakukan apa perintah Tuhan? Nah, saya percaya Alkitab katakan dalam Amsal pasal 10 ayat 29, Tuhan memberikan perlindungan pada orang yang tulus. Jadi kalau kita tulus, maka kita percaya dengan ketulusan itu, dengan keikhlasan itu membuktikan bahwa kita adalah benar-benar adil sama Tuhan. Dalam perbuatan kita, dalam waktu kita, dalam sikap kita, maka dikatakan Tuhan memberi perlindungan. Ini yang pertama kita lihat. Yang kedua kita lihat di sana, di ayat yang ke-10, bagian yang terakhir, dikatakan, Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Jadi poin yang kedua ini, Tuhan menguji setiap hati dan batin orang. Jadi kita nggak bisa tutupi hati kita,
apakah itu palsu apa enggak, apakah itu benar apa enggak. Kita sepandai-pandai kita menutupi hal-hal yang tidak benar, satu kali akan terungkap. Ya. Jadi pandai-pandai orang menutupi segala kejahatan, ketidakbenaran, satu kali terungkap. Tinggal tunggu waktu. Karena itulah maka dikatakan sana Tuhan menguji, Tuhan meneliti, menyelidiki hati kita ini, batin kita ini benar enggak pada Tuhan. Benar enggak kita melakukan firman. Jangan sampai kita ini bersandiwara kepada Tuhan. Sepertinya kita kelihatan alim, sepertinya kita orangnya kelihatan di hadapan orang benar. Nah, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan yang menguji. Nah, itulah sebabnya maka Yeremia pernah berkata, pasal 12 ayat 3, Yeremia pernah berkata, Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, Engkau menguji aku, bagaimana hatiku terhadapmu. Nah itu, Yeremia saja yang boleh dikatakan dari dalam kandungan saja Tuhan sudah mengenal dia. Tapi Yeremia sendiri pun berkata bahwa Tuhan mengenal dia dan Tuhan juga melihat dia. Tetapi juga dikatakan menguji dia bagaimana hatinya. Jadi hati ini perlu, ya. Hati ini apakah benar-benar terhadap Tuhan apa enggak? Nah, jadi itulah sebabnya maka Amsal katakan jagalah dikatakan supaya jagalah segala hati. Ya. Hati ini perlu dijaga agar hati kita ini benar enggak tertuju pada Tuhan. Maka dikatakan oleh Wahyu juga pasal 2 ayat 23, akulah yang menguji batin dan hati orang. Tuhan ini menguji hati dan batin orang, bahwa Tuhan juga membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi tidak ada yang bisa kita tutupi hati kita ini benar apa enggak. Ya. Lalu dikatakan sana Tuhan akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau perbuatan kita baik dan benar, maka dapatlah upah. Kalau perbuatan kita nggak benar, nah upah juga dapat, tapi upahnya bagaimana? Kita mau upah yang benar. Nah, di bumi kita diberkati, kelak kita menerima kerajaan surga. Nah, itu yang poin yang kedua. Poin yang terakhir tentang keadilan, karena judulnya tadi adalah keputusan Tuhan yang adil. Yang terakhir, bahwa di ayat 18, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan. Dan akhirnya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu adil. Akhirnya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita keadilan dan kita pun mau adil. Dan akhirnya kita bersyukur kepada Tuhan karena apa tadi? Poin yang kedua, karena Tuhan menguji batin kita bagaimana kita terhadap Tuhan. Bersyukur. Dengan bersyukur itulah maka dikatakan sana kita bersyukur karena Tuhan itu adil. Tidak bisa dipoles-poles, tidak bisa dipermainkan. Tuhan adil. Dari setiap perbuatan kita, baik atau benar, kita akan lihat hasilnya. Kalau juga tidak baik, nanti juga kita akan lihat hasilnya. Tapi marilah firman Allah, kita mau melakukan yang baik dan benar, supaya kita kelak mendapat mahkota, dan kita pun di bumi diberkati, dilindungi, sebab dikatakan tadi, kita dapat perlindungan dari Tuhan. Dengan bersyukur, dikatakan sana, Mazmur 9 ayat 2 berkata, bersyukurlah dengan segenap hati kepada Tuhan, ceritakanlah segala perbuatan. Perbuatan Tuhan yang ajaib apa? Adalah keadilannya. Dan di dalam juga Kolose pasal 3:17, segala sesuatu yang kamu lakukan, perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Jadi kita bersyukur di akhir renungan ini, bersyukurlah kita karena kita punya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang adil. Itulah sebabnya kita harus adil dalam kehidupan kita dalam mengikut Tuhan. Dari setiap perkataan, perbuatan, dalam ibadah kita, dan dalam segala apa yang kita boleh lakukan. Selama kita masih Tuhan beri kesempatan. Puji Tuhan. Inilah satu topik dalam perenungan pada pagi hari. Kiranya Roh Kudus lebih jauh lebih dalam menerjemahkan bagi kita semua. Sehingga perlindungan Tuhan yang terus menyertai, memberkati apa yang kita kerjakan, dibuatkan Tuhan berdua berhasil dan beruntung. Ingatlah, Tuhan itu adil dan keadilannya itu dinyatakan dengan kita bersyukur atas segala keadilannya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.